Halo, selamat pagi, siang, malam semuanya teman-teman memori yang ada dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi dalam Cerita Memori episode ke-6 dan kali ini kita ada tamu yang nggak kalah spesialnya dibanding tamu-tamu yang lain. Kita perkenalkan Janet Valencia. Halo Janet. Hai Kak Yudi. Apa kabar Janet? Baik banget. Alhamdulillah. Nah, Janet ini teman-teman memori yang kalau baru ngeliat video ini, Kak Yudi mau kasih tahu sedikit ini sosok yang sangat spesial ya, Janet ini. Bahkan semakin spesialnya, Janet ini adalah satu di antara 3 anak Indonesia yang pernah menembus rekor dunia. 4 sih sebenarnya, 4 anak Indonesia yang rekor dunia. Nih, kita lihat ya, ada sedikit tampilan. Lihat juga nggak di screen ya? Nih, Kenapa? lihat juga nggak ada layar di screen. Nah, teman-teman kalau datang ke globalmemory.org, lalu ambil rekor dunia junior, Janet ini, coba lihat ya, spoken number, Mongolia. Binary digit, Mongolia. Ya, name and face 5 menit, Germany. Sisanya Mongolia. Coba kita turun sedikit ya. Ada Emma Anderson, Swedia. Lalu ini teman-teman coba lihat nih, gimana kita nggak bangganya ya. Ada Janet Valencia nih, Indonesia WMC 2019 mengingat 141 poin. Dan ini adalah rekor dunia. Nah, Janet, gimana rasanya menjadi salah satu orang yang megang rekor dunia ini? Senang sih pasti, tapi agak nggak nyangka juga kemarin bisa pegang rekor dunia. Itu hebat loh, Kak Yudi itu nggak pernah nembus rekor dunia wajah dan nama sebanyak itu ya. Seingat Kak Yudi juga, Kak Yudi itu paling terakhir cuma 100. Dulu di zamannya seumuran Janet berberapa? Oh, Janet udah lebih tua ya daripada Kak Yudi dulu belajar. Kak Yudi dulu belajar umur 14 tahun, 13 tahun sih sebenarnya. Kak Yudi pernah punya satu rekor dunia itu Howard Cards, mengingat kartu. Nah, waktu itu cuma 11 deck. Itu rekor dunia junior. Lalu rekor dunia itu pernah dipegang Safa, wajah dan nama untuk kids. Kids 15 menit, itu 90-an poin. Terus pernah dipegang rekor kids mengingat 30 menit kartu itu Zaki Endra. Itu pernah ada satu anak Indonesia. Nah, kali ini satu-satunya yang masih aktif memegang rekor dunia ini Janet ya. Luar biasa. Janet makan apa sih Janet? Makan apa ya? Biasa aja. Nah, jadi selain rekor dunia, Janet ini juga teman-teman memori merupakan satu dari International Grandmaster Memory yang ada di Indonesia dan dia baru aja lulus. Nah, dan dia waktu itu sempat cerita bulan Desember sama Kak Yudi bilang, aku masih ada UN, mau persiapan buat UN. Iya bener. Ya enak banget ini, nanti kita ada Yosifa satu lagi kan, SMA juga, dia bilang, nanti nih Yosifa udah nggak ada UN, enak banget ya. Ternyata tahun ini Janet tidak UN. Nah, Iya. gimana rasanya Jan, lurus jalur corona, Jan? Sebenarnya kemarin tuh udah apa ya? Kayak udah ada berita kayak UN udah mau gak ada kan? Waktu udah mulai dilibur-liburin tuh. Terus udah mulai senang karena apa? Pasti bakal dibatalin dong. Kayak kemungkinannya lebih gede. Terus ya udah, waktu UN udah dibilang nggak ada, itu benar-benar senang banget kayak, wah, nggak perlu ujian lagi. Sebenarnya sih Kak Yudi penasaran, kalau UN nggak ada, ujian kelulusannya itu ngapain sih, Jet? Kalau anak SMA sekarang? Kalau kemarin sih katanya nentuin kelulusannya tuh berdasarkan ujian sekolah. Kan kita ada ujian sekolah dulu. Ujian sekolah. Tapi kalau belum ada ujian sekolah, pakai nilai raport 3 tahun katanya. Oh, nilai raport sebelum-sebelumnya dong ya berarti ya? Iya, makanya ya selama 3 tahun SMA. Kamu apa semester sebelum-sebelumnya belajar nggak Jen itu nilai raport? Enggak, untungnya aku kan udah ujian sekolah. Oh, udah ujian sekolah, jadi pakai ujian sekolah ya? Iya. Nggak, jadi ada salah satu murid juga waktu itu kelas 3 SMA, sekarang udah kuliah sih. Jadi dia bilang, aduh, panggilnya abang ke Kak Yudi. Aduh bang, gimana ya? Aku kelas 1, kelas 2 nggak belajar, aku baru sadar belajar kelas 3 katanya. Oh
oh santai aja. Dia bilang, emang dulu zaman Kak Yudi nggak ngaruh sih sebenarnya. Kalau zaman Kak Yudi dulu memang banyak anak yang kelas 1, kelas 2-nya itu dia main-main terus ya. Tapi kelas 3 dia serius banget, akhirnya masuk PTN ataupun kampus-kampus yang mau dituju ya. Nah, tapi nggak tahu ya kali. Dan dulu kita tuh nggak terlalu tertarik sih. Kalau dulu namanya PMDK, nggak tahu sekarang jalur undangan ya. Sekarang kan namanya jalur undangan. Oh ya. Nah, SNM kayak SNM. Kak Yudi nggak ngerti sih namanya ya. Tapi kalau zaman Kak Yudi namanya PMDK. Tes masuknya namanya SBMPTN. Oh iya itu. Kalau SBMPTN nggak? Iya nggak tahu. Sekarang kalau Janet apa ya nama tes masuk kuliah ya? SBMPTN, iya. Oh bukan, berarti Kak Yudi bukan SBMPTN. SNMPTN dulu. SNMPTN nggak ada B-nya. Oh. Kalau SNM sekarang ya itu kan yang pakai raport. Oh, pakai raport. Oh, pakai raport itu dulu nama Kak Yudi namanya PMDK. Oh, sekarang SNM. SNM ya. Nah, jadi kalau apa namanya kalau mau masuk jalurnya gitu, coba ya dulu Kak Yudi juga tes biasa aja sih, masuk SMA tes biasa. Soalnya Kak Yudi dulu pengen masuk satu universitas di Singapura, tapi nggak ngerti caranya. Itu jadi ada satu universitas bagus di Singapura, kalau tahu NTU ya, NTU sama NUS ya. Kak Yudi lihat tuh kayak bagus banget gitu. Terus dengan polosnya Kak Yudi ikut bimbel biasa, bimbel buat masuk SMPTN, tapi ikut tes sana gitu loh. Kan nggak nyambung gitu ya, soalnya matematika ya nggak nyambung, esainya nggak nyambung ya. Terus ya dengan segala macam kepedean Kak Yudi, coba aja nggak lolos gitu ya. Nggak lolos di tes bahasa Inggrisnya Kak Yudi. Ternyata Kak Yudi tes, dia ada tes math, terus boleh pilih fisika atau kimia. Terus ada English waktu itu, Englishnya nulis esai, dan Kak Yudi nggak ngerti cara nulis esai yang benar. Nah, baru Kak Yudi sadari setelah Kak Yudi kerja nulis esai yang benar. Nah, jadi karena nggak ngerti caranya. Cuma ya Kak Yudi akhirnya tes masuk ya masuk juga universitas yang kemarin Kak Yudi masuk itu. Sekarang Janet mau masuk universitas dong. Kira-kira mau ngambil jurusan apa nih Janet? Rencananya sih mau ngambil jurusan desain interior. Wih, desain interior. Padahal dulu ya Janet ya, kita kan sempat ke Jepang nih tahun lalu. Terus kita lomba diundang sama Dutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. Terus ditanya sama adiknya, Kakak Janet mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi penyanyi, Bu, katanya. Masih belum tahu itu. Oh, masih belum tahu? Enggak, sebenarnya pengen juga sebenarnya. Oh, pengen ya. Tetap sih, tetap bisa jadi penyanyi walaupun mengambil desain interior. Jadi iya, bisa. Jadi Jan, kamu menemukan ide desain interior itu kapan? Karena itu kan kita ke Jepang kurang lebih bulan Juli ya. Itu belum ada tuh kayak cerita desain interior ya. Jadi gimana ceritanya? Iya, menemukan ide ini. Pokoknya setelah aku mulai kelas 3 SMA kan, jadi mulai gimana ya, kan semua orang udah mulai pikirin tuh mau masuk mana, mau ambil apa, terus aku bener-bener kayak, aduh, mau ambil apa, bener-bener gak tahu mau ngapain kan. Terus ya gak tahu aja tiba-tiba kayak, apa namanya, jadi pengen ngambil desain interior aja gitu selama perjalanan kelas 3 SMA itu. Nah, apa yang bikin kamu pingin ngambil desain interior? Ngelihat apa? Atau biasanya kan orang kan kepikir mau ngambil itu gara-gara ngelihat sesuatu gitu. Contohnya nih ya, Kak Yudi dulu tuh pingin jadi dokter. Dari SD, SMP, SMA, kelas 1 itu masih mau jadi dokter. Lalu kemudian kelas 3, Kak Yudi nggak tuh kelas 3, Kak Yudi pindah. Kak Yudi ngelihat tiba-tiba satu jurnal, apa yang kalau lulus kuliah, yang gajinya tinggi. Terus Kak Yudi list ya itu semua. Karena apa waktu itu? Karena Kak Yudi tahu almarhum ayah Kak Yudi waktu itu pensiun. Nah, jadi itu kayaknya kita harus cepat gaining gitu kan. Terus Kak Yudi masih punya adik ya. Nah, jadi gimana caranya supaya cepat dapat gaji tinggi, dan waktu itu lagi booming energi kan. Makanya Kak Yudi pilih tambang waktu itu. Nah, kalau Janet sendiri apa yang bikin tiba-tiba pingin desain interior, Jan? Sebenarnya gimana ya? Emang aku nyari sih apa ya? Jurusan yang benar-benar aku tertarik gitu loh. Yang yang aku bakal nanti kayak nggak bosen atau gimana gitu. Yang benar-benar tertarik untuk belajar. Terus mama juga sebenarnya itu dia suka ngedekor juga. Oh, iya. Ya, terus atur-atur rumah gitu-gitu.
Iya. Ya udah. Mahal loh desain interior itu. Terakhir kali itu Kak Yudi bangun kantor di Kokas itu, kan disuruh pakai desain interior. Nah, terus Kak Yudi minta desain interior. Jadi ada draft 1. Pas draft 1 tuh masih kasar banget ya. Terus tiba-tiba minta harga, deal harga. Jadi deal harganya emang harus deal harga kan. Soalnya dia kalau gambarnya udah dikasih kan dia nggak punya, bisa aja ditiru kan. Nah, jadi gambarnya sebelum dikasih baru cuma gambaran cerita aja, masih presentasi. Lalu kemudian bicara harga, wah ternyata harganya mahal, Jen. Puluhan juta satu project gitu ya. Padahal dia kerjanya cuma under 1 minggu gitu ya. Terus dia bilang, ini jasanya gratis Pak, tapi barangnya dari saya. Jadi dia desain interior itu kerjasama dengan supplier, furniture, dan segala macam. Dihitung-hitung tetap mahal gitu ya. Ya cuma gara-gara kita harus hemat waktu itu modalnya, ya udah kita stop, gak pakai desain interior. Kita mengingat apa yang dia jelaskan saat presentasi, lalu kita coba gambarkan manual. Pakai teknik memori nih. Oh, dia bilang di situ harus ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kita gambarkan di manual, terus kita coba cari di Google. Dicoba cari di Google. Akhirnya ya udah, akhirnya kita gambar sendiri, kita panggil tukang sendiri, ya jadi juga tuh kantor gitu ya. Jadi kantor. Cuma ya itu mungkin karena ini ya, beda kasus ya. Cuma nanti kalau Janet, kalau desainnya bagus banget ya pasti nggak bisa ditiru ya. Mungkin dia yang Kak Yudi dapat desain interiornya itu, entah dia terlalu polos presentasinya, atau Kak Yudi terlalu banyak menyerap apa yang dia presentasikan, atau dia mempresentasikan sesuatu yang gampang saja ditiru orang lain gitu ya. Kalau gampang saja ditiru orang lain ya, what's the point kan kita menggunakan konsultan desain. Well, nggak apa-apa. Bagus banget tuh desain interior. Mau ngambil di mana sih desain interiornya, Jen? Rencananya mau coba ITB sih. ITB. Kenapa ITB, Jen? Kan kamu tinggalnya di Depok, kenapa nggak UI aja? Karena yang pertama di situ katanya FSRD-nya bagus kan. Oh, bagus. Bagus. Ya, terus juga mau coba pengalaman di luar Depok juga. Tapi corona, Jen. Gimana mau keluar ke Depok? Oh, nanti ya. Nanti dong. Tapi kalau ternyata Jen desain interior, khusus desain interior dipindah ke Jatinangor gitu. Kan di ITB kan ada banyak sekarang, ada Jatinangor. Iya, aduh. Gimana tuh Jen kalau keluar dari Bandung, Jen? Iya, ya udahlah lihat nanti ya. Nah, jadi desain interior itu bagus ya. Kan waktunya kan lebih relatif ya, bisa diatur gitu ya. Dan kamu bakal bisa ngerjain hal yang lain juga gitu ya, mungkin di sela-sela waktu kalau ngambil itu. Nah, Janet udah kelas 12, udah mau kuliah. Terus kemarin tentunya sebulan terakhir belajar di sekolah online ya? Sebenarnya setelah diliburin udah nggak ada belajar lagi. Serius? Udah nggak ada belajar lagi? Nggak ada. Jadi kamu ngapain aja di rumah, Jen? Ya udah bebas. Tinggal tunggu lulus gitu doang. Dan itu semua teman kamu mengalami hal yang sama? Iya, pokoknya kelas 3 SMA udah nggak ada, kelas 12-nya udah nggak ada belajar lagi, udah selesai. Karena kita juga udah ujian kan, sekolah. Iya, pantas konten TikTok itu tambah banyak ya. Karena kelas 12 itu nggak ada kerjaan, jadi dia bikin TikTok. Jadi kamu sepanjang habis diliburkan yang kasus corona itu kan seharusnya nunggu UN lah ya. Iya kan? Iya, nunggu UN. Nunggu UN ya. Pasti masih belajar lah buat UN ya. Iya, itu aku udah beli buku. Udah beli buku. Apa? Kalau belajarnya nggak salah. UN. Kamu masih lumayan. Kamu tahu nggak ada orang yang ngambil paket UN itu udah bayar puluhan juta. Oh iya benar. Iya kan? Dia udah bayar. Nah, 2 hari setelah itu nggak ada. Itu lebih sakit lagi. Untuk kamu juga ada teman aku banyak yang les kan, kayak buat apalagi yang buat SBM. Buat belajar yang ngambil les sampai benar-benar yang kayak hari mereka tuh sampai full banget sampai pulang malam. Taunya kemarin dibilang SBM nggak pakai pelajaran yang penting yang sampai di lesin gitu. Jadi ya kayak cua-cua gitu loh, kasian banget.
Tapi emang kasihan juga sih teman Kak Yudi kan ada yang punya bimbel yang begituan ya. Apa namanya, bimbel yang persiapan A, B, C, D ya. Jadi mereka itu betul-betul shock kayak gitu ya. Shock dari ada kerjaan jadi nggak ada kerjaan ya. Nah, jadi nggak ada kerjaan juga ya guru-gurunya dan segala macam ya. Tapi ya mungkin ya ini proses transformasi. Kalau belajarnya sih nggak salah ya. Yang salah itu saat begitu kita ngambil program, mungkin kita nggak pede dengan kemampuan belajar kita sendiri, lalu kita overbuy program sehingga ya udah jadi wasting uang untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Nah, jadi kalau ternyata sekarang kondisinya begini ya kita kan hampir seluruh dunia kali ya kayak gini ya, kecuali ada yang udah mulai sekolah sih. Korea udah mulai sekolah aja. Korea udah mulai sekolah. Oh iya. Cina udah mulai sekolah. Cina gitu ya udah. Tapi Cina pakai topi ya, yang panjang 1 meter gitu. Aku pernah lihat itu ya. Nah, kamu kalau mau mengisi waktu luang, kamu bisa bikin topi itu, jangan mungkin ntar lagi booming di Indonesia. Kalau sekarang kan belum booming ya. Nanti udah booming tuh topi yang menjaga jarak ataupun apapun yang menjaga jarak orang supaya nggak dekatan sama kita gitu kan. Karena anak sekolah kan apa-apa kan dekat gitu kan main. Jadi Janet ini sekarang berarti kegiatannya relatif kosong lah ya, mempersiapkan diri lah ya buat tes masuk kuliah. Dan Janet ini terakhir kali kalau Kak Yudi boleh bilang di tahun 2019 ini tahun keemasannya Janet. Wih, tahun keemasan Janet. Jadi prestasinya itu meningkat banget. Ya, kita waktu itu ke Jepang, Janet itu juga berhasil dapat satu Wajah Nama ya, Jan, ya? Yang di Jepang. Iya, Wajah Nama. Gimana nanti pengalaman pertama kali di Jepang, Jan? Ceritain deh. Kan kamu pertama kali kayak di Jepang ya? Iya. Iya. Deg-degan sih sebenarnya. Kalau ke kotanya dulu deh, ke kotanya dulu. Itu kan pertama kali ke Jepang gitu ya. Nah, pertama kali kamu mendarat di Jepang, apa yang dipikirin kamu, Jan? Kayak, wah. Kayak aku bisa kayak keluar negeri tuh, tapi buat lomba gitu, bukan jalan-jalan. Ya. Kayak keren aja sih. Jepang ya. Dan waktu itu kita nginap satu rumah ya, semuanya ya. Nah, kalau Kak Yudi sih yang paling ingat ngantri kamar mandinya sih, yang luar biasa ya. Iya, aku ingat banget sampai waktu dibangunin tuh sampai kita kayak teriakin apa ya, angka buat siapa yang duluan mandi gitu loh. Oh, di absen ya? Aku pertama, aku kedua gitu. Kayak gitu-gitu. waktu dibangunin. Tapi Kak Yudi baru ingat nih ya, kenapa kalau kita ya pas mau lomba kan lombanya 2 hari. Itu tuh kayak mandi itu kayak kita harus ngabsenin. Ayo cepat, udah mau jam segini. Ayo cepat segini. Kayak Yudi ingat hari ketiga yang kita jalan-jalan itu nggak perlu diabsen. Itu semuanya udah ready aja gitu. Semua udah bangun. Hari ini agenda jalan-jalan. Nggak perlu diatur jam berapa bangun, jam berapa. Kenapa tuh, Jan? Udah siap semua. Mungkin karena emang pengen gitu ya kali ya, nggak tahu. Kayak udah siap-siap yang benar-benar prepare buat jalan-jalan. Nah, dan menariknya lagi, kemarin itu setelah dari Jepang itu kita ramean sih ya, satu rumah kayak gitu ya. Lucu juga sih rumah kayak gitu ya. Kayak ini baru tahu juga sih ada bisa nampung sebanyak itu ya dalam satu. Iya, makanya. Satu rumah bisa nampung sebanyak itu, tapi semuanya dapat kasur kan, Jen? Gak ada yang gak dapat kasur. Terus kita di Jepang, kita tuh sempat, ingat nggak kita ke Disneyland, Disney Sea. Ya, Disney Sea pulangnya malam banget ya. Kamu ingat nggak kita nyasar? Pulangnya naik bus, tapi berhentinya nggak. Oh iya, yang sampai malam banget ya, jam 11 kita masih nyari bus, bukan ya? Iya, kan kita naik bus. Terus habis diturunin di tempat yang kita nggak ngerti gitu kan. Iya. Nah, itu kamu kepikirnya gimana, Jan, pas nyasar? Waduh, ini malam-malam gitu ya, nggak ada busnya, udah nggak ada, udah jarang banget ya kendaraan kan kemarin. Iya, udah sepi banget. Itu aku udah capek banget sih, jadi kayak udah nggak mikir. Nggak mikir ya? Kamu kayak jalan. Udah ngikut aja lah ya, apa ya? Ya ikut aja lah ya, yang penting pulang. Kita tuh udah dari jam, nggak tahu ya, mungkin jam 10 pagi sampai jam 9 malam kali ya kita di tempat itu. Habis nunggu pertunjukan kayak kemang banget karena jalan terus berdiri terus. Dan kemudian kita akhirnya
diberhentiin ya, nggak jelas ya. Orang Jepang juga ditanya kan nggak ngerti juga ya. Iya, makanya. Nggak ngerti bahasa Inggris juga. Nggak ada. Makanya nggak ngerti bahasa Inggris. Dan akhirnya kita coba-coba akhirnya dapat lah ya bus yang mengarah situ ya. Alhamdulillah. Terus Janet juga akhirnya ikut kejuaraan dunia. Apa yang membuat kamu memberanikan diri ikut kejuaraan dunia, Jen? Kan waktu itu masih sibuk ya, kelas 3 kan kamu masih dihantui UN kan sebenarnya. Iya benar. Terus juga belum kayak fix banget sama jurusannya pengen diambil kan. Iya. Terus tapi apa ya? Karena aku pengen tuh jalan-jalan keluar gitu loh, pengen ngelihat negara orang gitu loh. Ya. Betul. Ini jadi dipakai kesempatan buat lomba ini buat bisa ngelihat negara orang lain gitu. Benar sih, benar. Tapi beda loh rasanya kalau kita udah belajar ngelihat dari budaya dari negara luar ya. Itu kan karena Kak Yudi ngerasain ya, hampir sejak tahun 2013 itu kan Kak Yudi lomba kan jadi banyak negara. Akhirnya justru kalau kita banyak pergi itu justru kayaknya makin ngelihatnya, wah di Indonesia ini sebenarnya banyak loh yang kayak gini, tapi kok di luar negeri itu bisa dijual ya, di Indonesia begini doang, di luar negeri begini doang bisa laku gitu, di Indonesia sayang nggak laku. Nah Kak Yudi ada satu kalian, terakhir kalian kamu ke Cina. Nah, iya. Ke Xiamen. Ini Kak Yudi munculin gambar ini. Kamu ingat nggak ini di mana nih, Jan? Iya itu di Xiamen. Ini kayak botani. Iya, botani. Ini ada cerita menarik nggak sih di sini, Jan? Di botani ini? Ya ampun, jadi sebelum nyampe di situ, aku, Yoshifa, sama... Ini lucu kan? Oke, lanjut, Jan. Gimana? Ini jadi dramanya udah ada sebelum sampai ke tempat ini ya? Iya. Ya, jadi gimana, Jan? Sebelum nyampe ke tempat itu, aku, Yoshifa, papanya Kemal, sama Kemal itu, kita, iya, betul. Betul ya? Aku lupa. Iya, mungkin kita nyasar. Jadi orang yang taksinya itu kayak udah ditunjukin Google Maps, tapi dia juga kayak nyasar. Dia juga nggak tahu itu di mana. Tapi aku bingung dong, kenapa orang Cina padahal dia tahu di areanya, dia juga nggak tahu gitu loh. Terus kita diturunin di mana gitu. Akhirnya kita jalan. Oke. Jalan berapa lama tuh, Jen? Dari tempat turun sampai ke Botanical kira-kira? Berapa ya? Nggak lama sih sebenarnya. 10 menitan sih sebenarnya, nggak lama. Cuma nyari-nyarinya ya, yang heboh ya? Nyari-nyarinya. Udah nyasar duluan, belum nyampe. Nah, terus sampailah nih, ketemulah kita. Ini adalah spot pertama kita foto, ya. Ini masih indah ya, semuanya masih indah ya. Masih exciting aman. Ya. Masih aman, masih senang ya. Nah, coba ceritain Jen, apa yang terjadi berapa jam setelahnya? Setelah situ kita nyari jalan keluar kan? Iya. Nyari keluarnya di mana? Tapi kita udah terus kita lewatnya tuh jalannya jauh banget. Yang benar-benar harus naik dulu ke atas yang agak terjal gitu. Terus benar-benar itu lama banget kita nyari jalan buat nyampe ke titik yang pengen dituju kan. Tapi ada pemandunya kan? Pemandunya? Iya, ada pemandunya. Itu nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Ini nih pemandunya nih, teman-teman memori nih kalau lihat nih. Ini pemandunya. Kemal. Ayo dikit lagi. Kita udah naik. Ayo dikit lagi. Ingat banget. Waktu jalan itu kayak, iya dikit lagi udah mau nyampe. Apa masih jauh itu? Sampai malam kita di situ. Tapi kita nemu satu spot yang keren banget kan di sana ya? Iya, waktu nyampe di atasnya. Wah, di atas tuh kita ngeliat Xiamen tuh kayak dari semuanya gitu. Iya, kota kelihatan banget. Jadi pas banget di situ kayak, iya. Kita tuh nyasar ya sebenarnya ya, tapi justru sampai ke puncaknya ya, ke puncak sih. Iya, puncaknya. Terus bisa pas banget kayak nyampe di atas itu udah mau sunset kan? Iya. Jadi keren banget. Itu gila, tuh keren banget tuh pemandangannya sunset. Tapi detik itu kita senang lah ya ngelihat pemandangannya bagus banget. Cuma abis itu kayak Yudi mikir turunnya. Iya turunnya, kita naik jauhan. Turunnya gimana? Sebenarnya kalau mungkin ya Janet, Yoshifa, Kemal mikir turunnya gitu ya. Kak Yudi tuh udah mikir, pulangnya gimana? Pulangnya gimana?
Besok lomba lagi ya? Besok kita lomba? Iya, pas banget besok lomba. Terus kita malah naik jauh, capein diri. Jadi akhirnya nggak ada sih, nggak ada taksi yang ngambil kita kan? Nggak ada bus juga ya? Nggak ada. Kita harus jalan dari atas. Iya, jalan dari atas, udah sampai di bawah, udah keluar pun Kak Yudi harus kontak yang punya apartemen kita. Kontak yang punya apartemen kita, akhirnya minta tolong dipesanin taksi ya. Iya, taksi. Buat jemput. Dan ya kita nggak ngerti sih taksi yang ngomong apa juga ya, bahasa Inggris itu bisa. Pokoknya kita udah terima pasrah aja. Mau nunjukin jalan aja kita nggak paham gitu ya. Nah, Jan, kita kan kemarin tuh ke Xiamen. Gimana kotanya Xiamen menurut Jana? Bagus sih. Kayak benar-benar keren banget. Terus bersih juga kan, katanya itu apa ya, kotanya yang paling bersih ya? Kemarin aku dengar kota yang di Cina paling bersih. Xiamen itu yang paling satunya paling bersih ya di sana. Iya. Tapi kamu sadar nggak sih pas kita datang itu ternyata sudah ada virus corona? Iya, setelah berapa bulan Januari atau kapan gitu. Aku dikasih tahu waktu yang corona udah mulai muncul di TV, udah mulai orang tahu kan. Terus dikasih tahu katanya waktu di Cina kemarin katanya corona udah ada, terus udah ada apa orang-orang yang dari Wuhan juga kan ya. Iya, itu ada. Terus aku juga kayak, oke. Tapi Kak Yudi selama di Cina itu ngerasanya badan Kak Yudi jauh lebih capek sih, nggak tahu ya. Tiap hari-hari yang hari biasa aja kan Kak Yudi ngawas ya di situ kan. Tapi Kak Yudi itu ngantuk loh. Nggak tahu lah kenapa kayak capek, terus Kak Yudi minum obat gitu ya. Kamu ngerasa badan kamu aman fit-fit aja ya selama di sana ya? Fit-fit aja sih sebenarnya. Cuma mungkin kayak pusing. Mungkin gara-gara karena lomba. Mungkin karena satu lomba, kedua kamu banyak olahraga ya. Sehari sebelum lomba kan kamu udah mendaki gunung, melewati lembah ya. Di lembah. melewati lembah. Nah, baik.